Oke, kita masuk ke pembahasan tentang percepatan. Nah, jadi langsung aja nih. Percepatan itu dia ada ketika suatu partikel dia mengalami perubahan kecepatan. Nah, ada perubahan dari kecepatan. Nah, terus percepatan rata-rata atau acceleration average acceleration itu bisa kita tulis gini. Sama kayak kecepatan. Jadi dia, nah kalau kecepatan apa dia X2 kan ya posisi akhir dikurang posisi awal. Nah, sedangkan akselerasi ini kan perubahan kecepatan berarti V2 dikurang dengan V1. Nah, ini gua biar identik. Ini V gini. Sama aja sih. V2 dikurang V1. Nah, dibagi dengan perubahan waktunya, interval waktunya. Itu apa? T2 T1 kan ya. Nah, ini sama dengan delta V dibagi dengan delta T. Nah, jadi dia perubahan kecepatan pada interval waktu tertentu. Ini gue hapus nih. Nah, sedangkan kalau sesaatnya apa? Kalau sesaat itu percepatan biasa ya. Jadi kata-kata sesaat itu ya misalnya kecepatan sesaat, ya kecepatan aja samanya. Kalau percepatan berarti percepatan saat ya percepatan aja. Berarti apa? Kita kecil nih interval waktunya, berarti dv per dt kan ya. Nah, ini sesaat nih. Jadi dari persamaan ini kita tahu nih, dia kecepatan berubah pada saat tertentu, gitu. Nah, kan dari persamaan ini kita tahu nih, kalau percepatan itu dia turunan pertamanya kecepatan terhadap waktu kan ya. Nah, jadi gini, kalau pembagian jadi identiknya sama pertama kemiringan, ya enggak, gradien. Nah, kemiringan terus sama apa dia, kalau ini kemiringan sama turunan, ya enggak, turunan. Kalau dibagi itu kemiringan kalau turunan. Nah, kalau dikali nanti kita bakal ketemu nih ke depanan nih, kalau dikali itu dia luas. Nah, sama dia integral nanti kita bakal ketemu. Oke, berarti kalau secara grafik nih, secara grafik ini kan kemiringan ya, kemiringan dari grafik V kan. Nah, berarti gue bikin grafiknya nih. Grafik di sini V meter per second. Nah, di sini apa? T second. Nah, jadi si A itu dia kemiringan. Oke. Nah, kemiringan dari titik ini sama titik ini. Jadi M sama dengan A. Dia kemiringannya. Oke. Nah, dari grafik ini nih, V terhadap T kan ya. Kalau kita kali V kali T apa? V itu kan apa V? V sama dengan jarak bagi waktu kan ya, T. Nah, kalau V kali T berarti sama dengan jarak. Nah, berarti perkalian di sini. Nah, dari grafik ini kita tahu kalau dari grafik ini luas di bawah kurva ini, sama dengan jarak yang ditempuhnya gitu. Nah, kalau perkalian itu luas. Nah, jadi kalau V kali T dia menghasilkan luas di bawah kurva ini. Nah, gitu. Dia menghasilkan jarak. Oke, kemudian nih A. Kecepatan itu apa? Tadi dv per dt kan ya. Nah, V-nya bisa kita ganti nih. D per dt ini operator D-nya dibagi V-nya kita bisa ubah jadi dx per dt. Nah, jadi sama dengan d kuadrat per x per dt kuadrat.
Nah, dari sini kita tahu nih kalau si percepatan itu dia turunan kedua. Udah. Nah, dia turunan kedua. Turunan kedua dia. Turunan kedua X terhadap T. Nah, jadi ini X itu diturunin sekali, kan diturunin sekali jadi kecepatan kan ya. Diturunin 2 kali jadi A. Jadi kayak skemanya gini skemanya. X diturunin sekali dia jadi V. Diturunin sekali lagi dia jadi A. Nah, gitu. Double. Oke, satuannya apa satuannya? Satuan A ya. Satuan A itu sama dengan meter per second kuadrat. Tapi nanti di buku-buku banyak satuannya. Tapi intinya dia panjang per waktu. Panjang per waktu pangkat 2. Oke, lanjut. Percepatan ini nih. Percepatan ini vektor. Jadi percepatan itu dia vektor. Artinya dia punya arah. Vektor dia punya arah sama besaran kan ya, magnitudo. Nah gitu, jadi dia punya arah dan besaran. Nanti arahnya itu dia ngasih tahu nih kalau arahnya dia bakalan ke sumbu X, sumbu plus atau sumbu minus. Nah, ini sumbu ya. Plus minusnya sumbu. Oke, ini percepatan. Tadi ya percepatan itu kan dia ini ya apa perubahan kecepatan kan ya. Misalnya nih ada mobil. Nah, ada mobil. Kan dia awalnya kecepatan kayak gini. V-nya 10 misalnya, V-nya 10. Terus dia kan jalan nih, jalan-jalan. Di sini V-nya sama dengan apa? Misalnya 5. Artinya apa nih? V-nya ke arah sini, ini V. Dia berkurang kecepatannya, artinya ada sesuatu yang mengurangi kecepatan. Itu percepatan berlawan arah. Nah, berarti percepatannya minus. Dia ke arah sumbu minus. Nah gitu, makanya ada plus, ada minus. Oke. Nah, sekarang kita bahas hubungan tadi ya. Kan X kalau diturunin dia jadi V, diturunin jadi A kan ya. Nah, kita bahas nih sekarang hubungannya nih. Oke, gue ambil dulu gambarnya. Oke nih gambarnya ya. Nah, jadi ini hubungan si X nih. Ini grafik X terhadap T, ini grafik V terhadap T, ini grafik A terhadap T. Nanti kalau kita lihat nih, di sini ya, kita mulai dari titik 0 nih, titik 0 sampai titik 1. Dia posisinya tetap kan ya, ini kan X nih, posisi tetap di posisi 0. Artinya apa? Dia nggak ada kecepatan. Nah, nggak ada kecepatan. Dan juga nggak ada percepatan. Nah, tapi di titik A ini sampai titik B apa? Dia melengkung kan ya? Nah, artinya dia ada perubahan kecepatan nih. Dia makin kenceng. Ada perubahan kecepatan. Nah, di sini bisa kita lihat nih. Terus, nah, dia jadi ke atas gini. Artinya apa nih? Di sini dia kecepatannya banyak nih, macam-macam. Nah, di sini kayak gini, di sini gini, di sini gini, banyak pokoknya. Nah, karena banyak berarti dia ada namanya perubahan kecepatan. Nah, kalau kita ubah sih kayak gini dia. Ke atas. Tadi ya 0 jadi 4. Nah, terus kalau kita turunin nih, kita turunin. Dia kan kemungkinannya ke atas kan ya, plus ya. Artinya apa? Plus. Dia A-nya juga plus. Nah, ini A-nya plus nih. Kan bagian sini plus. Bagian bawahnya minus. Nah, bagian bawah minus nih, minus. Gitu. Nah, terus di sini di
waktu B nih 3 sampai 8. Nah, dari 3 sampai 8 kan dia kecepatannya konstan kan ya. Dia naik linear, secara linear. Artinya apa di sini konstan tuh. Nah, dia konstan kecepatannya. Bisa diambil pakai rata-rata turunannya. Kan kecepatan itu apa? V sama dengan delta X per delta T kan ya. Nah, di sini kita ambil nih dt-nya, dx per dt-nya. Dx per dt di sini. Kita ambil di tiap titik itu hasilnya sama, artinya konstan dia. Nah, jadi gini. Nah, terus di sini kita turunin lagi nih, kan V diturunin. Jadi apa? A kan ya. Karena dia kemiringan 0, M-nya 0 nih. Di sini M-nya 0. M sama dengan 0. Jadi A-nya 0 dia. Nah, 3 sampai 8 dia 0. Oke, lanjut. Dari 8 sampai 9 sekarang. Nah, 8 sampai 9 dia apa? Dia berhenti kan ya? Tadi kan jalan terus nih, naik. Dari 5 meter ke 15 ke 20. Nah, pas di 25 dia berhenti. Nah, artinya apa? Kecepatannya jadi 0 kan ya? Jadi 0 dia. Gini. Jadi 0, turun dia. Minus. Nah, terus ini kita turun lagi nih, nah, ada. Nah, ini kita diferensialin, turunin. M-nya dia minus di sini. Nah, artinya percepatannya minus kan ya? Nah, bisa lihat nih dia minus 4. Oke. Diambil dari apa? Kan delta A itu sama dengan apa? Delta V per delta T kan ya? Nah, V akhirnya berapa? V akhirnya 0 kan ya? V akhirnya 0 dikurang awalnya 4. Nah, ini 9 dikurang 8. Hasilnya minus 4 meter per second kuadrat. Nah, dia minus. Jadi di sini dia di minus. Nah, terus kenapa nih bisa kayak gini? Kita bisa nentuin aja langsung seret gitu. Nah, caranya gini. Kalau di sini udah tahu ya kecepatan 0 ya. Langsung aja ambil ke titik akhirnya di sini. Kecepatan berapa? Di sini kita dapat delta X per delta T hasilnya 4. Nah, jadi tinggal hubungin aja garis sini sampai sini 4. Gitu. Nah, ini juga kalau di A nya gampang, kalau di A tinggal diturunin aja sekali. Oke. Nah, misalkan ya lu naik mobil, misal naik bus lah, nah naik bus. Nah, pas naik bus kan lu kan pegangan kan ya. Nah ini misalnya kecepatannya dia masih 10 km per second ya, kencang banget nih, jam. Nah, terus ya biasa aja kan lu ya, kalau gini konstan kecepatan. Tapi kalau bisa di berubah mendadak nih jadi 15 km, apa di gas tuh, lu bakal ke belakang kan ya, mental ya. Nah, ke belakang mental. Pas di rem misalnya, di rem jadi 0 km per jam, lu bakal ke depan. Nah, di sini tahu nih kalau tubuh kita tuh sebenarnya apa? Dia akselerometer dia. Akselerometer. Nah, jadi peka terhadap percepatan. Dia peka terhadap percepatan, bukan terhadap kecepatan. Gitu. Oke. Nah, biasanya ada nih kalau di bumi percepatan itu G, bisa putaran gravitasi. Itu besarnya 9,8, sekitar 9,8 meter per second kuadrat. Nah, ini percepatan gravitasi. Oke nih, misalnya gue punya soal nih. Ada X sama dengan 4 minus 27 T ya, ditambah T pangkat 3. Nah, di persamaan ini berapa V nya?
Maksudnya persamaan V-nya, fungsi V. Gimana fungsi percepatannya. Nah, berarti V-nya itu turunin sekali kan ya. 4 diturunin 0. Min 27T diturunin min 27T. Min 27. T-nya hilang kan ya. Plus 3T diturunin jadi 3T pangkat 2. Nah, ini buat V. Diturunin sekali lagi, dia jadi A. 27 hilang. Nah, plus 3 pangkat 2 itu jadi 6. Ini ya ke depan T. Nah, oke. Dari persamaan percepatan ini nih, ada nggak saat-saat dia tuh berhenti? Maksudnya, iya saat-saat dia berhenti. Ada nggak? Nah, cara ngetesnya gini. Kita masukin V-nya sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan minus 27 plus 3T pangkat 2 ya. 27 ya pindah sama dengan 3T pangkat 2. 27 bagi 3 9 kan ya. T pangkat 2 berarti T sama dengan 3. Nah, di waktu 3 second ini dia berhenti berarti. Nah, berarti ada saat-saatnya si partikel ini berhenti. Nah, terus dari grafik ini nih, dari fungsi ini, gambarin kondisinya dari lebih dari T sama 0 sampai tak hingga. Gimana kondisinya? Oke, kita ambil dari kecepatan aja nih, dari kecepatan. Nah, dari kecepatan. Kita ambil T sama dengan 0 dulu. Kan awal mulanya T sama dengan 0. Kalau T sama 0 berapa berarti? Masukin aja ke persamaan kecepatan. Ini 0 berarti apa? Minus kan ya? Minus 27. Berarti T sama dengan 0. Dia minus 27. Minus 27 meter per second. Artinya minus nih. Ini gua gambarin di sini ya. Nah, ini misalnya sumbu X. Nah, dia jalan ke kiri. Nah, jalan ke minus kiri. Nah, katanya apa? Sekarang kalau kita lihat kecepatannya di sini, dia minus kan ya? Minus, sedangkan percepatannya plus. Artinya berlawanan arah nih, kecepatan sama percepatan. Berarti dia bakalan berhenti. Nah, berhentinya di mana? Berhentinya saat 3 second. Nah, 3 second. Berarti saat 3 second di sini dia berhenti. Misalnya di sini titik di mana dia 3 second. 3 second. Nah, dia berhenti. Nah, habis 3 second gimana? Lu masukin berapa aja nih? Lu masukin berapa aja ke sini? Dari 3 ke atas terus. Pasti hasilnya plus kan ya? Masukin ke sini. Masukin 4. Ini lebih gede daripada ini kan ya? 4 pangkat 4 kali 4 16, 16 kali 3. Nah, lebih gede daripada ini. Artinya dia setelah 3 second dia bakalan plus. Dia bakal balik lagi dia. Terus jalan terus ke sini sampai tak hingga. Gitu. Oke, itu tentang percepatan.